Dengan harga 241 sampai 247 juta rupiah, ini adalah Royal Enfield Bear 650. Dan kira-kira apa aja yang menarik dari motor ini? Kalau dari basicnya sebenarnya dia masih mirip dengan klasik 650, lalu juga Super Meteor 650. Tapi apa sih yang paling menarik dari motor ini? Langsung aja kita bahas. Secara desain dia pakai tampilan khas sebuah scrambler dengan bentuk kaki-kakinya dan juga joknya. Tapi yang paling menarik pertama adalah pilihan warna-warnanya. Kalau dibandingkan dengan klasik Super Meteor, untuk Royal Enfield Bear 650 ini punya 5 pilihan warna. Dan warnanya sangat menarik. Kalau dari pilihan paling basicnya, warnanya dengan harga 241 jutaan, dia ada pilihan warna Boardwalk White. Kemudian untuk varian menengahnya dia ada Wild Honey, lalu ada Petrol Green, dan Golden Shadow, serta yang terakhir ada 249. Dan kalau dilihat secara langsung, memang warnanya menarik banget. Yang kuning ini dia ada di varian tengah, harganya sekitar 245 jutaan untuk yang tipe yang ini. Lalu dari segi desain sebenarnya dia punya basic seperti Interceptor 650 maupun Continental GT 650, dan di sini dia pakai mesin baru yang serupa dengan klasik 650. Kemudian juga Super Meteor 650 dia mesinnya sama seperti shotgun juga. Dan karena dia sebuah scrambler, jadi motor ini ditujukan untuk jalan-jalan selain di jalan on road, tentu juga sangat mumpuni dengan jalan off-road. Dan sesuai namanya, Bear, dia menawarkan karakter tenaga yang kuat di bawah, lalu juga sebagai motor yang tangguh. Karena motor ini lahir dari kejuaraan balap di era 70-an. Oke, sekarang lanjut, itu dari segi desainnya. Sekarang kalau dilihat dari segi mesin, di sini seperti yang tadi saya bilang, dia pakai mesin 650 cc serupa dengan deretan produk 650 cc Royal Enfield lainnya. Tapi di sini ada beberapa perbedaan, seperti header knalpotnya di sana kelihatan banget kalau dia sebuah scrambler. Dan di sini juga ada perbedaan di segi mufflernya. Kalau di klasik misalkan dia headernya ada di sebelah sana, kiri dan kanan, sementara yang ini dia ada di sebelah kanan. Dan untuk aksesorisnya bahkan ada pilihan knalpot dengan posisi yang agak ke atas gini, jadi mencirikan sebagai sebuah scrambler yang cukup kental. Lalu untuk spesifikasi mesinnya kurang lebih sebenarnya masih sama dengan klasik 650. Dia pakai mesin 650 cc dengan inline twin cylinder SOHC, dan keluaran tenaganya mencapai 47,4 PS serta torsi maksimalnya 56,5 Nm, dan dia sudah dilengkapi dengan transmisi 6 percepatan. Oke, sekarang yang menarik berikutnya adalah tentu dari segi fiturnya, karena kalau dilihat di bagian depan sini, nah panel instrumennya sebenarnya mirip dengan Himalayan 450 karena dia sudah menggunakan layar digital TFT dan sudah dilengkapi dengan fitur konektivitas. Jadi dia selain bisa connect ke handphone untuk memberikan notifikasi, Anda juga bisa menampilkan navigasi utuh di sini. Karena kalau yang kita kenal pada deretan Royal Enfield lainnya, mereka masih menggunakan fitur navigasi tripper, jadi cuma belokan per belokan. Sedangkan kalau di model ini, dia mapnya utuh di bagian sini. Jadi namanya adalah Tripper Dash. Fitur berikutnya adalah dia sudah dilengkapi dengan ABS, dan ABS-nya juga bisa dimatikan. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi jalan yang akan Anda lalui. Jadi kalau mau sedikit main-main, agak nakal sedikit di area-area off-road, motor ini harusnya cukup mumpuni. Dan kalau di stangnya dilihat ya masih mirip dengan deretan Royal Enfield lainnya. Di sana ini ada starter yang terintegrasi dengan engine cut off, lalu di bawahnya ada hazard, dan di sebelah kiri ini dia ada pass beam, lalu di bawahnya ada lampu sen. Ini adalah
joystick untuk ke navigasi di sini untuk informasi MID-nya, lalu juga ada klakson, dan tentu untuk sebuah motor yang digunakan perjalanan jauh harusnya dia sudah dilengkapi dengan USB charger. Dan untuk posisi USB chargernya, karena dia sudah menggunakan tipe Type C, agak ngumpet di sini posisinya. Nah, lanjut ke area kaki-kakinya, karena ini sebuah scrambler dan layak digunakan untuk bermain sedikit off-road. Di depan dia menggunakan perpaduan suspensi upside down dengan ukuran 43 mm dan di belakang pakai peredam kejut ganda. Lalu untuk upside down depannya dia punya travel hingga 130 mm dan di belakang 115 mm. Kalau untuk roda sendiri dia pakai ukuran 100/90 ring 19 di depan dan 140/80 ring 17 di belakang. Kalau dilihat sebenarnya velgnya sudah jari-jari dan kayaknya ini belum tubeless, tapi ternyata menurut Royal Enfield velgnya sudah menggunakan tipe tubeless. Oke, lantas bagaimana dengan posisi berkendaranya? Kalau berdasarkan data spesifikasi, joknya punya tinggi 830 mm yang terbilang sebenarnya cukup tinggi, dan untuk bobotnya sekitar 216 kg. Nah, tinggi saya sekitar 175 cm dan kalau duduk di atas Royal Enfield Bear 650 ini dan cukup menjinjit. Jadi kalau dengan dua kaki dia menjinjit seperti ini karena suspensinya juga tidak yang ambles, jadi cukup kaku sehingga cukup tinggi di sini. Tapi buat melewati jalur-jalur off-road dengan travel suspensi yang tinggi, terus juga joknya yang tinggi, ini harusnya enak banget sih. Selain tampilan standar, Royal Enfield juga membekali motor ini dengan pilihan beragam aksesorisnya. Dan bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik untuk memiliki motor ini kalau dibandingkan dengan klasik 650 yang lebih cocok digunakan untuk city ride? Kemudian kalau Super Meteor 650 pun begitu, Shotgun pun begitu. Jadi kalau Anda membutuhkan motor yang mau digunakan di jalan raya, jalan aspal, tapi terkadang bosan dan ingin melewati jalur-jalur off-road ringan, ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Dan apakah dari keseluruhan fitur yang ditawarkan, desain dan juga harganya sudah sesuai? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan di kolom komen di bawah.